الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا لها رحمة لهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة. وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muga kaping kalih muga sedaya kita wasaken Fatihah ya. Teman-teman kanca-kanca kita yang tadi malam kemarin itu ada persoalan. Ya, mudah-mudahan yang meninggal diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gerak-gerak, yang sakit-sakit, mungkin-mungkin yang diparingi dengan dening Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberi jalan keluar yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang setia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita tentang kitab Bulughul Maram, suatu buku yang berisi hadis-hadis tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang minggu kemarin kita bicara tentang persoalan sujud sahwi. Ya, salah satu penyebabnya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Penyebabnya banyak. Hadis yang kemarin kita baca ini penyebabnya karena lupa melakukan sesuatu yang tidak wajib, tidak melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak termasuk rukunnya sholat, tapi termasuk sunnah. Yang dalam sholat itu kita bagi kemarin sudah ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Yang kemarin itu yang lupa adalah sunnah ab'ad. Itu ketika Rasulullah ini sholat, ternyata pada rakaat yang kedua mestinya itu tahiyat awal, Rasulullah tidak melakukan tahiyat awal, tapi lantas berdiri. Nah ini, nah, terus jamaah makmumnya juga ikut berdiri. Nah setelahnya rakaat berikutnya sebelum salam itu Rasulullah sujud baru salam. Kemarin sudah kita jelaskan. Ini menunjukkan satu, bahwasanya hukumnya sujud sahwi adalah sunnah, tidak termasuk persoalan yang wajib. Kemudian bagi makmum yang tahu imamnya salah ini, maka ketika
imam itu sujud sahwi, maka makmum wajib juga ikut sujud sahwi. Dasarnya karena apa? Karena mutaba'atul imam itu hukumnya wajib. Jadi mengikuti imam itu hukumnya wajib. Jadi ketika imamnya itu sujud sahwi, maka makmum juga harus sujud sahwi. Bahkan kemarin saya jelaskan, kalau seandainya imam itu imam masbuk, makmumnya bukan imam, makmumnya itu makmum masbuk. Contoh sholat maghrib, dia baru ikut rakaat kedua daripada imam. Ternyata imam ketika rakaat kedua itu lupa, tidak tahiyat awal. Lantas ketika sebelum salam, imam itu sujud sahwi, makmumnya yang masbuk tadi juga wajib mengikuti imam untuk sujud sahwi. Nah, ketika imam sudah salam, maka makmum yang masbuk tadi meneruskan karena kurang satu rakaat. Nah, sebelum makmum tadi itu salam juga tetap disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi makmumnya sujudnya sahwi 2 kali. Yang pertama karena mutaba'atul imam, mengikuti imam itu hukumnya wajib. Yang kedua karena lupanya imam itu juga termasuk lupanya makmum. Nisyatul imam juga termasuk nisyatul makmum. Jadi oleh karena itu makmumnya tetap disunahkan sujud sahwi lagi. Jadi 2 kali. Yang pertama karena mutaba'ah, yang kedua karena imamnya yang kebetulan dia makmum itu pas keadaan lupa. Ini main sudah ya. Ini satu. Nah, yang kedua saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah salat ikhda salatail asyi rakaataini. Salah satu 2 salat siang. Ini hanya 2 rakaat. Di dalam ini ada dijelaskan, ada mengatakan salatnya itu salat zuhur, ada mengatakan salat asar. Ini syakkun minar rawi. Maka di sini ikhda salatahil asyi, salah satu salat di siang hari. Nah, di sini ada nanti. Nah, kemudian summa qama ila khasyabatin fi muqaddimil masjid. Si muqaddam lah. Kemudian Nabi itu bangkit menuju ke kayu tiang yang ada di depan masjid. Nah, jadi mungkin di depan masjid ada kayu, terus ada tiangnya. Fawadu'a yadahu alaiha, tangan beliau ditaruh di tiang tadi. Wa fil qaum Abu Bakar wa Umar. Di antara makmum itu ada Abu Bakar, ada juga Umar. Fahaba ayyukallimahu. Kedua orang ini ternyata lupa, takutlah, ya istilahnya takut untuk memberitahu Nabi. Ya, karena dianggap apapun yang dilakukan Nabi itu benar. Jadi kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar ini tidak menegur Nabi. Padahal ketika itu Nabi sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ada mengatakan sholat asar hanya 2 rakaat. Fakhraja sar'anun nas. Kemudian orang yang cepat keluar. Ya. Jadi orang yang biasanya habis sholat langsung keluar, ini langsung keluar dia. Keluar di masjid. Faqalu, dan mengatakan, qusiratis sholat. Sholatnya pendek tadi itu. Nah, jadi mestinya 4 rakaat kok cuma
2 rakaat. Salatnya diringkes tadi. Nah, wa fi qaumin, di antara orang-orang yang cepat keluar dari masjid itu ada rajulun yad'uhun nabi dzal yadain. Di antara 2 orang-orang yang keluar cepat tadi ada seseorang yang Nabi biasanya manggil orang tersebut namanya Dzul Yadain. Nah, orang tersebut ini Dzul Yadain itu kendel. Jadi yang lain itu cuma ngomong, sholatnya kalau gini enak lah. Tadi sholat ini karena sholatnya diringkes. Hanya 2 rakaat. Yang Abu Bakar dan Umar tidak berani ngomong pada Nabi. Nah, Dzul Yadain ini berani tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah, jenengan niku supe atau mang sholat tadi dikosor, diringkes. Lantas faqala lam ansa walam tuqassar walam tuqsar, saya tidak lupa dan sholatnya tidak dikosor. Faqala bala Dzul Yadain, iya tadi dikosor. Kalau gitu kok nasita, jenengan lau supe ya Rasul, tadi sholatnya dikosor cuma 2 rakaat. Fasala rakaataini, kemudian Nabi itu melanjutkan, padahal ini Nabi sudah salam. Nabi sudah salam, lantas orang ada yang sudah buyar. Dzul Yadain ini tanya kepada Rasul, tanya anasita am kusiratis shalah, jenengan supe nopo salate memang diringkes. Nabi jawab lam ansa walam tuksor, kok saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Terus Dzul Yadain jawab malih, jenengan iki supe, utawa jenengan supe soale sholat tadi hanya 2 rakaat. Lah ketika itu terus fasalla rakaat ini, Nabi terus kemudian sholat lagi nambahi 2 rakaat. Summa salama, kemudian Nabi itu salam. Lah setelahnya salam, summa kabbaro, assalamualaikum, terus takbir malih. Wasajada misla sujudi, sujud Rasulullah itu seperti sujud biasa, au atwal, ataupun mungkin lebih panjang. Di Allahu Akbar ini Nabi itu setelahnya salam takbir Allahu Akbar, sujudnya itu seperti sujud biasa cuma lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara, bangkit Allahu Akbar, terus ini misalnya bangkit ini lagi, semua wadu'a ra'sahu, sujud lagi, fakabbara fasajada misla sujudi au atwal, seperti sujudnya atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu, ini bangkit dan Allahu Akbar, baru kemudian salam. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini sujud sujud panjang, duduk lagi, sujud lagi, terus bangkit lagi. Ini satu riwayat. Nah, saya tadi katakan ikhdas sholatai itu apa? Ada mengatakan sholat asar, ada sholat zuhur. Dalam satu riwayat tidak begini. Jadi tidak setelahnya Dzul Yadain mengatakan, tanya pada Rasul, ya Rasul, apakah sholat ini dikosor atau memang antum lupa? Nah, terus tadi ada dalam satu riwayat ini Rasul mengatakan, saya tidak lupa dan saya sholatnya tidak dikosor. Tapi dalam satu riwayat dari Abu Dawud tidak begitu. Nabi tanya kepada jamaah. Jadi ketika salam tadi, terus orang buyar, termasuk dalamnya sing wanita Dzul Yadain tanya kepada Nabi. Tanyanya aku sirati anasita am kusirati salat,
jenengan supe apakah ataukah sholat dikosor. Ketika itu Nabi jawabnya lain. Kalau tadi jawabnya kan dalam satu riwayat saya tidak lupa dan sholatnya tidak dikosor. Dalam satu riwayat tidak begitu. Jawabnya Nabi gini, asaddaqa Dzulyatain. Nabi justru tanya kepada jamaah, apa benar yang ditanyakan, yang dikatakan oleh Dzulyatain tadi? Nah, ketika ini jamaah memberi isyarat, iya. Satu riwayat memberi isyarat, yang isyarat itu menunjukkan iya, mungkin mantuk. Tetapi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak memberi isyarat. Jamaahnya justru mengatakan ini bilafzi faqalu, ya ini jadi mengatakan iya faqalu na'am. Jadi jamaahnya ngomong nggih Rasul. Jadi salam, terus Dzulyatain tanya, terus Nabi tanya kepada jamaah, terus jamaah jawab nggih. Ketika nggih itu terus Nabi tadi bangkit nambahi 2 rakaat. Nah, ini kan luar biasa. Jadi setelahnya akhir salat, riwayat ini salam dulu baru sujud sahwi. Kalau kemarin sujud sahwi dulu baru salam. Nah, nanti kita biar tahu ya kita pakai yang mana. Nah ini dan dalam riwayat itu walam yasjud hatta yaqanahullahu ta'ala dzalika. Nabi tidak sujud sahwi sehingga Allah meyakinkan kepada Nabi atas kelupaan Nabi itu. Jadi betul bahwa yang dikatakan oleh jamaah itu memang betul. Nah ini ya, jadi bahkan dalam ini biar tapi an Umran bin Husain radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ini shalla bihim fasajada sajdataini summa tasahhada summa salama. Niki malah sujud dhisik baru tasahud, baru kemudian salam. Nah, ini jadi menunjukkan banyak hadis ini menunjukkan bahwasanya ya sahabat-sahabat itu memang kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang muskil, beliau cepat-cepat tanya kepada Rasulullah. Ini bagus saja. Jadi ini bagi kita yang belum tahu atau tidak tahu tentang sesuatu, yang baik tanya kepada orang yang tahu. Allah dalam Al-Quran ngendikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau memang kebetulan kamu tidak tahu. Nah, lewat apa saja boleh, langsung boleh. Sekarang tuh banyak teman-teman itu tanya hanya lewat SMS. Tidak apa-apa lah lewat SMS ya. Kalau memang panjang jawabannya enggak dijawab. Kalau pendek-pendek ya dijawab. Jadi kalau mungkin perlu penjelasan ya enggak. Kalau pendek-pendek insyaallah dijawab. Nah, kemudian yang kedua ya, ta'addub ma'an nabi khaitsu lam yuwajih bi annahu qad sah. Jadi sahabat-sahabat itu memang sopan dengan nabi itu. Jadi sopan sekali kepada nabi. Tanyanya kan tadi kan enak, aku siratis shalah. Nah ya ana sita. Nah jenengan niki supe napa naminipun salat niku dikosor. Tidak langsung mengatakan tapi sampean lupa, enggak. Tanyanya itu jenengan niki salat niki dikosor napa jenengan niki supe. Jadi itu kan ta'addub, tidak langsung mengatakan jenengan supe Rasul, enggak. Tapi ini niki salatnya itu dikosor apa jenengan supe. Ini kita ta'addubnya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ini
adamul amal bi khabaril wahid min ghairi tasabbutin minal jamaah. Nabi itu juga bijak. Nabi itu tidak mengamalkan, tidak mempercayai, tidak mengamalkan sesuatu hanya karena berita seorang saja. Tadi sing takon namung Zulyatin tok. Ya Rasul, aku siratis sholah amnasita. Salate niki dikosor napa jenengan supi. Ini kan yang memberitahu hanya seorang yang namanya Zulyatin. Loh, Nabi tidak segera, Nabi tidak langsung mengamalkan apa yang dikatakan oleh seorang tadi. Tapi Nabi untuk meyakinkan apakah benar yang dikatakan Zulyatin itu, Nabi minta persetujuan. Tanya kepada yang lain, asadaqa Zulyatin. Jadi asadaqa Zulyatin, apa Zulyatin itu benar? Ketika jamaah mengatakan nggih, na'am ya Rasulullah, berarti ada penetapan bahwa apa yang dikatakan oleh Zulyatin itu benar, bukan oleh seorang tapi oleh orang banyak. Nah, ini yang keempat, yang masruyatus sujud sahwi. Jadi kalau di sini sujud sahwi itu disebabkan karena lupa, kurangnya rakaat. Kalau tadi sujud sahwi itu disebabkan Rasul tidak melakukan sunnah, yang sunnah itu termasuk sunnah abad. Yang kemarin sudah saya terangkan panjang lebar. Yang termasuk sunnah abad itu diantaranya adalah tahiyat awal dan juga kunut pada waktu sholat subuh. Termasuk di dalam tahiyat awal ya sholawatnya macam-macam di tahiyat awal itu termasuk sunnah abad. Ini kalau lupa juga orang sunnah sujud sahwi. Kalau ini tadi rukun, kurangi kan rukun. Wong sholat itu zuhur itu 4 rakaat kok hanya 2 rakaat. Ini kan rukun yang ditinggalkan. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan harus dilakukan, nggak boleh tidak. Nabi itu setelahnya walaupun sudah assalamualaikum ditegur tapi melakukan lagi. Jadi rukun yang ditinggal itu tetap harus dilakukan. Ditambahi tadi. Nah, setelahnya walaupun Nabi sudah salam, bahkan sudah ada antara salam dengan olehnya melakukan rukun yang belum dilakukan oleh Rasul, yaitu 2 rakaat, rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu sudah diantarai dengan pembicaraan dari Zulyatin. Jawaban Rasul tanya kepada jamaah, jamaahnya jawab. Jadi relatif lama baru Nabi itu ini. Terus berikutnya di sini ada al-kalam al-amdu fis salat yufsiduha. Nah, ini ngomong di dalam salat sengaja itu bisa membatalkan salat. Jadi ngomong, bicara sengaja di dalam salat itu bisa membatalkan salat. Baik itu sedikit ataupun banyak. Ini batalkan. Nah, ini kecuali kalau dulu pernah saya terang di hadisnya ada ketika masih awal-awal Islam. Jadi pernah Rasulullah itu sholatnya itu sholat jahriyah. Dalam satu riwayat itu makmumnya itu udah ngomong dewi-dewi. Sehingga Rasulullah itu berat karena pas sholat jahriyah jamaah ngomong kan berat, ketika mau bicara itu mau baca itu kan terganggu. Nah, ketika itu terus diperingatkan oleh Rasul, jadi tidak boleh orang itu sholat ngomong-ngomong, karena dalam sholat itu hanya ada takbir, ada hanya tasbih,
ada takbir, ada tasbih, ada qiraah, ada bacaan, ada baca tasbih, dan ada takbir. Jadi tidak boleh ngomong-ngomong itu, tidak boleh. Ketika itu orang masyarakat sahabat boten ngomong. Ada satu riwayat ya ini itu nggak boleh ngomong itu. Jadi nggak boleh ngomong itu. Ini ada. Tetapi tadi kan yang saya katakan itu kan ketika itu masih pada awal-awal Islam. Sahabat banyak belum tahu. Nah, ini kan sekarang. Jadi kalau sekarang tidak boleh. Nah, kalau al-kalam alladzi li maslahatis shalah fa innahu la yubtiluha. Ini. Jadi kalau kalam tapi untuk li maslahatis shalah, itu ada mengatakan fa innahu la yubtiluha. Tapi wa fi khilafun bainal a'immah. Nah, tapi tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ngomong untuk limaslahatis shalah seperti tadi, itu kan ngomong karena lupa kan salam, terus ngomong. Tapi ngomong itu kan limaslahatis shalah karena sebetulnya sholatnya kan belum selesai. Wong Nabi itu sholat duhur kok baru 2 rakaat salam terus ngomong. Nah ini ngomong itu limaslahatis shalah itu tidak apa-apa, boleh itu. Jadi karena itu tadi ini kalau kita kan nanti ada kemarin kan sudah ada kan, kalau lupa itu kan kalau cara memperingatkan kan sudah ada. Kalau laki-laki cara memberikannya pakai tasbih, kalau perempuan pakai tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya bukan begini, tapi begini. Jadi ini yang satu itu geger punggungnya epek-epek, yang satu batinnya epek-epek. Jadi tidak seperti tepuk tangannya ini, tidak, tapi begini. Nah, ini tata cara. Nah, ini orang-orang membetulkan kelupaan orang. Tapi kalau orang itu lupa ya tidak apa-apa. Orang itu bodoh nggak apa-apa. Atau orang lupa tidak apa-apa. Mosok sholat itu sampai lali terus ngomong. Seandainya ada orang sholat lupa bicara, tidak apa-apa. Atau orang tidak tahu, belum pinter sholat ngomong, ya tidak apa-apa. Tetapi orang macam ini kalau dia masih punya kesempatan untuk belajar, dia wajib belajar. Nah, maka kemarin saya katakan wajib belajar itu wajib tolabul ilmi. Yang wajib itu ilmu apa? Kan tidak semuanya ilmu kan itu. Jadi wajib itu tidak semuanya ilmu. Wong hadisnya tolabul ilmi kok. Ada makrifatnya ilmu tertentu. Itu kalau menurut kitab Ta'lim Muta'alim Az-Zarnuji dalam hal ini beliau mengatakan al ilmu itu ilmu apa? Ilmul hal. Yang macam ilmul hal itu ilmu yang dibutuhkan oleh orang ketika itu wajib. Contohnya ketika kita sudah balik atau menjelang balik, ini kita wajib belajar tentang sholat wajib karena sholat itu merupakan kewajiban kita. Seorang perempuan ini kalau memang dia itu sudah menjelang balik, dia mengalami yang namanya menstruasi, maka wajib ya seorang perempuan itu belajar tentang menstruasi, darah men itu harus tahu itu. Kalau tidak dosa, wajib itu. Nah, tetapi kalau ilmu-ilmu yang tidak mendesak itu belum wajib. Contohnya ada orang miskin. Orang miskin itu belum wajib untuk belajar secara detail tentang manasik haji, tidak wajib. Wong untuk belum bayar ONH aja belum ini. Nek wis bayar ONH, BPIH sekarang itu sudah bayar. Lu dia wajib belajar manasik haji. Wajib karena dia sudah ini ilmu hal, karena dia mau melakukan haji. Orang punya duit banyak, orang punya harta banyak, dia wajib belajar persoalan zakat. Harus tahu
Ini wajib. Tetapi kalau orang miskin, ya cukup belajar secara global bahwa haji itu wajib, zakat itu wajib, tidak orang detail. Karena apa? Dia tidak punya uang untuk dizakati. Lah mau belajar untuk apa? Tetapi sholat ini persoalan yang harus dilakukan oleh semua orang. Ini hukumnya wajib. Ya, banyak ini. Ini jadi kita tahu. Di sini jawazul bina berikutnya alas sholah ba'da salam. Jadi boleh melanjutkan sholat kalau ada kekeliruan setelahnya salam. Tapi qala Syafi'i idza dzakara al-musalli dzalika qariban wa lam yakhruj minal masjid. Kalau dia itu ingat segera, masih pendek dan belum sempat keluar dari masjid. Tetapi sebagian ulama mengatakan bijawazil bina mutlaqan. Jadi kalau yang belum sempurna itu rukunnya wajib mutlak harus keluar masjid atau tidak. Cuma wa qayyaduhu fima idza lam yatul al-faslu. Tapi mereka beri qayyid dengan catatan kalau sudah tidaklah lama. Kalau lama ya sudah dianggap salat itu sudah sah. Nah, ini lam yatul. Wa qala ba'duhum fi jawazil bina wa in tala zaman malam yangqud wudu'uhu. Ada mengatakan walaupun sampai lama selama salatnya wudunya belum batal. Boleh meneruskan itu. Udah jalan-jalan sama tadi belum ini dilanjutkan. Wong itu persoalan rukun. Jadi betul ya. Jadi kalau sing kurang niku rukun kudu dilakoni. Nah, kalau yang kurang itu sunnah, sing lupa tadi sunnah, abad sunnah di orang melakukan sujud sahwi. Seandainya tidak apa-apa. Jadi kalau orang yang kurang rukun diteruskan. Tadi setelahnya melakukan rukun tadi, terus akhirnya ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini dah berarti ya. Oke, jadi banyak. Sekarang berikutnya. Tadi kasus rukunya kurang. Berikutnya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an, dan kamu tidak tahu kamu itu sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrah asyak, maka hilangkan yang kamu ragu, wal yabni ala ma istaiqona, dan kamu pegangi apa yang kamu sudah yakini. Summa yasjud sajdataini qabla ayyusallima. Suruh sujud sahwi sunnah tadi sebelum salam. Wa in kana shalla khamsan. Loh, kalau salat itu memang 5, syafa'na lahu sholatahu. Allah diganepi tadi sami. Wa in kana shalla tamaman, salatnya sudah sempurna, kanata targhiman lisyaitan. Itu merugikan setannya, menjadikan gelo karena kita sudah sujud sahwi, jadi tidak ragu-ragu lagi. Nah, ini kasus yang ketiga. Ini sunnah sujud sahwi juga ketika orang itu ragu. Contohnya sholat duhur, ini 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Sholat maghrib, ini sudah rakaat kedua atau ini baru rakaat kedua atau sholat sudah rakaat ketiga. Kalau ragu macam ini, maka kita suruh membuang yang ragu. Yang ragu itu mana? Suruh mengambil yang yakin. Kalau antara 3 dan 2, yang ragu mana? 3. Karena yang 2 juga mesti. Ini jadi kalau antara 3 dan 4,
Yang ragu mana? Ya antara ya ini sudah keempat atau ya ketiga atau keempat. Ya mesti yang sudah yakin 3, yang 4 masih ragu. Nah, ini kalau 3 dan 4 ya. Ini sudah ketiga atau keempat. Ini kan yang ragu. Kalau yang ragu ini sudah rakaat keempat atau belum ya? Ya ini rakaat keempat. Ini kalau masih ragu ya 3 atau 4, yang yakin 3. Nah, kalau yang yakin 3 maka yang diambil juga yang yakin ini. Ini dengan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Seorang persoalan yang yakin itu tidak bisa ini la yuzalu bisa tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Jadi contohnya ini kita contohnya banyak. Kalau 3 dengan 2 yang yakin mesti 2, yang 3 masih ragu, ya kan? Nek 3 dengan 4 yang yakin mesti 3, yang 4 mesti ragu. Karena dia oleh karena itu ngambil yang sedikit itu mesti yakin. Nah, ketika yakin ini terus kalau nek sholat maghrib ya antara 3 dan 2, yang yakin 2 ya tambah 1. Jadi diambil 2 walaupun ini 3. Ya diambil yang 1. Terus kemudian diambil yang 2, kemudian tambah 1 rakaat lagi itu sujud, terus kemudian sujud sahwi. Kalau rakaatnya 4 ya diambil yang 3, kemudian ditambahi 1 lagi, kemudian setelahnya sebelum salam kita sujud sahwi. Jadi ketika kok bener sebetulnya kita itu sudah 4. Nah, ini di sini dikatakan syafa'na lahu sholatahu, diganepi sholatnya tadi, diganepi. Jadi kalau memang ini sudah benar, jadi akhirnya kan benar 2 itu betul 2, berarti kan nek salat zuhur maghrib betul-betul 3, nek nek zuhur betul-betul 4 rakaat. Nah begitu itu setannya itu akan merasa rugi. Ini kalau ini berlaku banyak hal. Jadi kalau pas sholat ya tadi. Jadi ini juga disunnahkan kita sujud sahwi. Jadi sudah 3 kan. 1 lupa sunnah abad sujud sahwi. Yang kedua kurang melakukan rukun, kemudian dia lanjutkan rukun itu karena diingatkan orang atau ingat, setelahnya salam, maka ditambahi rukun itu selama waktu tadi belum begitu lama, ataupun lama tapi tadi batasnya belum sampai batal wudunya, terus sebelum salam nanti tambahi sujud sahwi. Yang ketiga ini ketika orang ragu apakah sholatnya itu kalau maghrib sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat. Kalau sholat zuhur atau ngasar sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Dalam hal ini kita harus mengambil yang yakin. Yang yakin itu yang sedikit. Ini kadang-kadang begini contoh yang banyak. Ini banyak kaidah ini banyak. Orang sudah wudu, terus dia itu ragu. Saya wudu saya tadi batal atau belum ya? Dengan pun bas wudu sudah lama. Saya tadi sudah batal atau belum? Nah kalau antara batal dan belum dengan kaidah al yakin la yuzalu bisa. Ini yang yakin apa? Yang yakin wudu. Kan sudah wudu. Yang ragu batal atau tidak. Jadi tidak perlu wudu lagi. Jadi kalau yang batal, yang ragu batalnya. Tetapi kalau kita itu yang ragu wudunya, aku mau wis wudu apa durung? Nah, wudu apa durung? Berarti yang yakin durung wudu, karena wudunya masih ragu. Itu mengambil yang belum wudu, harus wudu. Jenengan ragu, ini sudah maghrib atau belum pada waktu puasa? Iki maghrib apa durung? Sing ragu maghribe, sing yakin
durungi. Maka yang baik orang macam ini jangan buka, karena yang yakin belum maghrib. Ini sudah subuh atau belum, umpama kita di hutan ndak ada jam arep sahur, iki wis subuh apa durung. Nah, ini yang saya yakin apanya? Belum, subuhnya ragu, maka dia boleh sahur. Itu kaidah al yakin la yuzalu bisa. Nah, ini oke, ini jadi kita sudah tahu 3 hal yang mensunnah, yang seseorang itu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Pun saya kira cukup, mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan mengambil manfaat daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu alam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma rzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah, rizqan halalan thayyiban barakan fid din dunya akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.